Bismil Abi Walid Ni Warohil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, mari kita menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan bagi setiap orang. Bahwa dari suku, kaum, dan ras bahasa sesuai dengan firman Tuhan pasti akan menyerukan nama Yesus jikalau mereka membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Tentu itu dalam kuasa pertolongan Tuhan supaya mereka boleh disadarkan, diinsafkan untuk melihat kebenaran. Dan kali ini teman-teman, dan ini sebenarnya bukan soal berita baru bahwa ada orang-orang dari daerah-daerah tertentu yang sulit untuk dilayani atau bahkan mungkin sangat kental dengan keagamaannya. Justru di situ banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus untuk selalu setia berdoa di tengah-tengah goncangan-goncangan, karena kebanyakan para polemikus dan ustadz membahas Alkitab di setiap ceramah media mereka, sehingga ada banyak orang akhirnya melihat kebenaran itu. Nah, itu doa kita supaya banyak orang yang menjadi percaya. Mari kita lihat video berikut ini, dengarkan baik-baik, jangan panasan. Ini dia videonya teman-teman. Maksud saya begini, hendaklah kita itu saling mengerti gitu loh. Jadi kalau orang Islam ngomong, gimana? Nggak bakal bisa mengerti, nggak bakal bisa mengerti. Bisa kalau mau belajar, masalahnya kan kalian nggak mau belajar. No, karena kami umat Muslim tidak menuhankan manusia, kalian menuhankan manusia. Rusita, coba Rusita, Rusita, dengar ya Rusita ya. Om, yang kata-kata di atas itu Om? Boleh bang, boleh. Ya gimana bang? Itu saya tanya ya, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu, maksudnya gimana Om? Maksudnya ya bahwa Yesus itu Tuhan di dalam agama kami, ya, yang kami tuhankan, yang kami pertuhan agungkan. Sedangkan Muhammad juga di dalam agama Islam juga seperti itu, yang dirobkan oleh orang Islam. Dan itu orang-orang Islam pun, orang Islam yang cerdik pandai ya, yang cendekiawan ya. Kalau Islam yang awam ya memang agak berkelit gitu. Tapi seperti muslim yang, saya tidak bilang cendekiawan ya, saya bilang muslim yang berpengetahuan di dalam agama Islam walaupun sedikit. Seperti Yusuf P.I, Rashid, Rifa, ya. Dan banyak lagi mereka mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, seperti itu. Siapa Om? Maksudnya gini Om, itu Om itu tahu Muhammad Tuhanmu, itu kan kata-kata yang melempar ya, kata-kata asumsi gitu kan? Bukan asumsi, itu secara kaidah bahasa. Secara kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Rob itu apa Om? Rob itu Tuhan. Tuhan, ya, Tuhan sama itu. Om tahu dari mana? Dari Al-Quran. Coba tunjukin Om. Oke, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Iya boleh, tunjukin aja Om. Ya, nanti cuma saya yang buka Al-Quran masalahnya. Abang masalahnya nggak punya Al-Quran di situ, itu susahnya bang gitu. Nggak usah. Saya kan insya Allah setiap hari lah baca Al-Quran. Tapi Muhammad Tuhanmu itu nggak ada Om. Ya, begini ya. Jadi sesuatu itu tidak melulu akibat yang tertulis demikian. Misalnya saya kasih contoh begini. Saya tanya sama Anda, ada nggak di Quran itu tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ada nggak tulisan seperti itu di dalam Quran? Apa? Ada itu. Ada. Kalau ada saya terjun dari Monas bang. Nggak ada tulisan yang seperti itu, plek begitu, sambung begitu, nggak ada. Tapi kalau dikutip dari ayat sini, dikutip dari ayat sini, dikutip, disimpulkan ya ada, gitu loh. Tapi kalau bunyinya seperti itu nggak ada. Nah begitu juga Muhammad itu Rob dalam agama Anda, yaitu kesimpulan dari ketika Anda membaca literatur Islam gitu loh. Seperti itu. Ya balik lagi Om. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya artinya gimana Om? Artinya tidak ada ilah selain dari Allah. Dan Muhammad itu utusan Allah. Nah udah itu Om, udah utusan. Iya, gini loh. Begini. Makanya saya tanya dulu definisi ilah itu apa? Ya ilahi Om. Nah kan ditanya definisi ilah nggak tahu. Kalau seperti itu ya susah gitu loh bang. Jadi gini bang, Islam itu ya pengalaman saya nih ya, pengalaman saya setelah ngobrol panjang lebar dengan umat Islam, memang banyak yang awamnya gitu loh. Banyak yang nggak tahu apa-apa. Seperti ditanya definisi ilah nggak tahu, ditanya definisi Rob nggak tahu. Gitu. Itu susahnya bang. Jadi gimana Om? Gini aja keyakinan masing-masing Om. Jangan iya bilang betul. Justru saya bilang gini Om. Justru Yesus begini.
Justru begini, keyakinan masing-masing itu adalah bahwa saya meyakini Yesus di dalam tempat kami itu adalah sebagai Tuhan kami, sebagai Benar. Tuhan kami. Benar. Nah, Muhammad di tempat Anda itu sebagai Tuhan dan Tuhan kalian gitu loh. Tuhan sama Tuhan beda Om. Nah, Kalau itu di saya dia beda bahasa ya. Indonesia. Itu bahasa Indonesia gitu loh. Kalau bahasa Arabnya ya Rob juga gimana? Ah, tidak Om. Tidak Om. Apa bahasa Indonesianya Rob apa? Apanya? Bahasa apa? Indonesianya Rob. Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Kalau Tuhan beda Om. Nah, Pangkatnya ini beda, pangkatnya beda. susah. Pangkatnya. Gini aja, coba suatu waktu kalau ada Al-Quran biar saya tunjukin, gitu loh. Gak apa-apa. Om punya nggak? Iya, kalaupun tunjukin saya aja. punya, kalaunya saya punya, situ nggak punya ya percuma, gitu loh. Saya nanya Om. Gini Om, maksudnya itu kan tulisan Om ya, tema Om, Muhammad Tuhanmu. Di mana Om? Balik, jangan balik situ lagi, jangan balik situ bang. Ini loh, ini coba baca ini apa bacanya? Ya, Yesus Tuhan. Bukan, ini loh. Ya Tuhan. Yang mana? Ini bacanya apa kan ini? Yesus Tuhanku. Ini loh, yang Ah, yang saya kotak ini bacanya apa ini? Muhammad Tuhanmu gitu. Aduh. Yang mana? Yang mana Om? Ini loh, yang ini bacaannya apa ini? Yang pertama kan? Yesus kan? Yang mana? Yang gak setuju naik apa yang mana? Yang setuju yang naik apa yang mana? Ya gini bang, saya itu sebenarnya sudah trauma bang, ngobrol sama orang awam, ngobrol sama nggak tahu apa-apa tentang agama Islam gitu. Jadi kalau yang awam-awam saya nggak usah terlalu serius-serius lah. Soalnya juga nggak nyampe ilmunya gitu loh. Yang saya panggil itu si Juma, si Yusuf itu loh. Biar saya bongkar, mereka ingin mengakui Muhammad itu Tuhan gitu loh. Maksudnya meluruskan Om. Itu kan bukan kita yang nulis gitu kan. Yang ngomong Muhammad Tuhan. Oke, saya kasih aja lah, saya kasih gambar yang bagus dah, biar enak dah. Boleh. Masalahnya gini bang, saya nggak bisa ngobrol panjang lebar atau serius sama abang. Pertama satu, abang pun sudah nggak mau lagi buka Al-Quran gitu loh. Itu masalahnya, saya nggak mau ngobrol lagi. Buka Quran aja udah nggak mau. Bukan di rumah. Ini lagi di tempat kerja. Kalau di rumah saya buka deh. Masa Saya nggak undang ada lagi satu aja. lagi? Gini Om, ntar undang saya lagi Gini, ya. gitu aja. Nanti kalau Oke, datang ke sini siap. bawa Quran gitu loh. Siap. Oke, Nah siap. gitu, baru saya ajak serius ngobrol. Ini aja Quran aja nggak mau baca apa Om, ngapain? makasih ya. Udah undang saya, ntar saya balik lagi. Saya Jangan lupa dulu di ya. follow Oke, dan ini oke. tap Siap, yang siap. 1.7K itu Siap. biar dapat Oke. notifikasi. Saya ikutin terus. Siap. Oke. Terima kasih Bang Ambung Sigit. Terima kasih. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya katakan teman-teman, banyak Muslim ini ya, Qurannya pun nggak tahu gitu. Jadi mau gimana? Mau gimana? Saya mau serius gitu loh. Orang yang diajak ngobrol juga nggak tahu apa. Kan gitu, seperti itu. Ya, silakan ya yang ingin ikut bergabung ya. Sekali lagi teman-teman, pastikan pertama Anda Muslim, kedua Anda masih bangga dengan keislaman Anda. Ya. Seperti itu. Untuk akun-akun yang masih followersnya masih 3, 5 ya jangan naik. Kalian nonton aja di bawah. Nonton aja di bawah ya. Kalau kalian naik ke sini itu wajib harus sudah bisa nyalakan kamera. Begitu, ya. Nyalakan kamera Anda baru kita ngobrol. Seperti itu ya. Oke, ada Kang Bob. Oke, kasih naik dulu Kang Bob. Iya, silakan Kang Bob. Kang Bob. Ya, Ya, selamat pagi Kang Bob. pagi. Ya, sebelumnya saya tanya dulu nih, apakah Kang Bob ini seorang Muslim? Muslim, saya Muslim. Muslim, baik. Silakan Bang. Silakan Bang, Kang Bob, silakan. Tapi ngomong-ngomong kameranya bisa naik sedikit Bang, biar nggak Nggak pakai baju, saya nggak pakai baju, panas. nggak pakai baju. Ya udah silakan, yuk. Itu Muhammad Tuhanku itu bukan Tuhan, itu Muhammad itu utusan. Sama seperti Yesus itu. Ada Quran nggak di situ Bang? Nggak ada. Nggak ada. Terus yang mau diobrolin apa Bang? Ngobrol yang lain aja kita Bang. Anda belum layak Itu kok bahas agama Islam. Sebentar. Menurut kamu itu mau Gini, kalau Anda tidak punya Quran, Anda nggak ngerti definisi kata, Anda nggak belum layak ngobrol sama saya. Ngobrol yang lain dulu aja, yang lain. Coba ngobrol-ngobrol yang lain ya. Belajar dulu agama Islam ya. Belajar agama Islam dulu, seperti itu. Ya, itu Belajar Muhammad itu pengertian bukan kata, Tuhan. Muhammad gitu. itu kita nggak pernah mengatakan Muhammad itu Tuhan. Iya, karena kamu tidak tahu apa tuh bahasa Arabnya Tuhan. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Bingung kan? Tuhan itu kan sang pencipta. Enggak, Tuhan itu bahasa sang pencipta. Arabnya loh. Bahasa Arab gini nih. Kalau bahasa Arabnya Rob. Rob. Apa? Apa Ya. pengertian Rob itu? Tuhan.
Ah, ada Quran nggak di situ? Rob itu. Nah, Quran aja nggak ada, mau ngajak diskusi. Coba ambil Quran dulu bang, biar ngobrolnya enak gitu, biar saya tunjukin Di ayat definisi berapa? rob Coba dalam Quran, agama di Islam. ayat Quran itu berapa? apa? Quran. Gitu. Mana? Di Qurannya ayat berapa? Coba dibuka di Quran surat Yusuf ayat 42. Coba dibuka. Bunyinya kayak gimana? Minta disuapin ya. Oke lah, belajar dulu agama Islam bang ya. Nanti kalau anda udah ngerti agama Islam baru naik lagi ke sini. Orang orang awam-awam kita aja. Gak usah lagi lah. Apa ya? Yuk silakan ya. Kalau kamu Islam, ya kamu ada sekolah, ada latar belakang kamu sekolah Islam, kamu belajar bahasa Arab, kamu belajar pengertiannya. Ayo naik sini. Yang disuguhin Islam nggak jelas. Islam KTP, Islam nggak pernah baca Quran. Mau gimana kalau seperti itu diskusi gitu loh. Ya, diskusi yang bagus itu satu, kamu paham dengan tema. Jangan kau datang ke ILC kau pahamnya bongkar mesin. Ya kau gak nyambung gitu loh. Ada-ada aja kamu. Seenggak-enggaknya kamu ngerti dengan materi gitu loh. Mau saya ajak diskusi serius ngapain sama orang-orang kayak gitu. Ayo, silakan. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Like di sini ya. Like di sini, kemudian tap ini 1.7K ini teman-teman ya. Seperti itu. Saya mengajak ya teman-teman yang muslim yang ngerti tentang ajaran agama Islam. Tapi memang ya sulit banget nyarinya, sulit gitu. Karena sepengalaman hidup saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang ngerti agama Islam. Itu pengalaman hidup saya. Saya nggak mau ngomongin, masa mau saya ngomong yang bukan pengalaman hidup saya, gitu loh. Coba yang ngerti agama Islam gitu. Mari naik kemari, ayo ngobrol gitu. Saya udah pernah ngobrol sama Rifa ya. Rifa tahu Rifa? Rifa MOW itu tahu kan? Nah, Rifa itu mengakui Muhammad itu Rob, diakuinya. Yusuf PI juga mengakui Muhammad itu Robnya. Siapa lagi? Gus Wafi juga mengakui. Siapa lagi? Si Rashid juga mengakui. Nah, cuman masalahnya mereka kalau habis mengakui melintir, muter, gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Wanda. Halo bro. Ya, selamat pagi Wanda. Pagi bro, sehat bro? Sehat. Apakah ada seorang muslim? Jelas dong, masa gua kafir? Boleh, silakan nyalakan kamera. Gimana, di kafir masih aman? Apa? Ya, silakan nyalakan kamera Wanda. Mari diskusi. Kalau kamu masih bangga dengan keislaman kamu, ayo kita diskusi naik. Nyalakan kamera. Saya kirim undangan ya. Sudah saya kirimkan undangan. Silakan kamu terima itu undangannya. Halo? Ya, belum masuk tapi undangannya bro. Sudah. Jangan bohong-bohong lah. Saya tahu Muhammad memang membolehkan kalian berbohong dalam 3 perkara, tapi tolong jangan dipraktekkan. Ya, Wanda. Gimana Wanda? Sehat, alhamdulillah sehat. Bro, gimana sehat bro? Sehat. Tapi ngomong-ngomong bisa nggak tenang begitu? Jangan goyang, gerak ke sana kemari, pakai headset dulu gitu loh. Coba kalau mau diskusi itu persiapkan dulu gitu loh. Persiapkan. Jangan goyang ke sana, goyang kemari, sinyal macet-macet gini apa ya mau di Wanda? Nah kan, gimana gini? Oke, cobalah perbaiki dulu sinyalnya Wanda. Aduh, repot kita kayak begini nih. Berat kita kayak gini, gimana kita gini? Ya teman-teman, tolong ya yang mau naik pastikan kalian itu sudah bisa menyalakan kamera teman-teman ya. Kalau kalian naik kemari tapi tidak bisa menyalakan kamera, nanti percuma karena syarat untuk naik ke sini itu Anda harus bisa menyalakan kamera Anda ya. Seperti itu. Undang Zuma, si Juma memblokir saya. Si Juma memblokir saya. Si Yusuf PI juga ketakutan sama saya. Nandar juga takut sama saya. Manalah muslim lagi udah pun. Boy Turbo. Oke, Boy Turbo.
Ya, silakan Boy Turbo. Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi Boy Turbo. Ya, Boy Turbo Muslim Bang? Ya, salam sehat selalu. Muslim atau apa Bang? Muslim Bang. Muslim. Oke. Ya, silakan Bang. Kita beri kesempatan Muslim, kita kasih panggung yang selebar-lebarnya, kita kasih karpet merah begitu supaya kita itu saling menyetujui begitu loh. Bahwa kami orang Kristen menuhankan Yesus dan kamu orang Islam menuhankan Muhammad gitu. Kami berseru-seru pada Yesus, kamu juga berseru-seru pada Muhammad kan gitu. Apalagi? Kalau gini Bang, kalau masalah kepercayaan itu kan tergantung nafsi-nafsi ya. Gimana? Tergantung manusia masing-masing, tergantung manusianya masing-masing kalau kepercayaan. Iya, tapi kita nggak bahas kepercayaan, kita bahas Islam dan Kristen. Kita nggak bahas apa yang dipercayai orang. Anda bisa percaya apa saja gitu. Anda bisa percaya nenek lampir takut Al-Quran. Anda bisa percaya Sunan Kalijogo. Anda bisa percaya Sunan Kudus ya, mengalahkan Mak Lampir. Anda bisa percaya apa saja gitu. Tapi kita nggak bahas apa yang Anda percaya. Ya, tapi kalau konteksnya yang abang tulis, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu, itu kalau menurut kami salah. Nah. Yesus itu Tuhan abang, itu betul. Tapi kalau Muhammad itu bukan Tuhan kami, itu adalah dosa kami, itu adalah Rasul. Artinya perwakilan Tuhan. Konteks abang salah. Iya, konteks abang karena salah. seperti ini. Iya. Makanya perlu abang pelajari lagi. Artinya bukan itu kami ya. Nah, jadi konteksnya salah. Ya, nggak apa-apa Bang. Kalau sama orang awam begitu. Tapi kalau ustadz-ustadz ya, pendebat-pendebat Muslim itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Ya nggak masalah gitu. Abang kan orang awam. Pendebat-pendebat Islam itu seperti Yusuf PI itu sudah mengakui Muhammad itu adalah robnya orang Islam. Rashid juga sudah mengakui Muhammad juga robnya orang Islam. Itu yang salah Bang, bukan robnya. Dia panutan. Dia panutan. Halo? Nah itu Yusuf PI itu. Ini kan sudah mengakui nih Yusuf PI, tapi dia udah lari dari saya ini. Udah 2 bulan dia jadi buronan saya. Enggak semua, kan enggak semua. Kita juga kan enggak, tapi saya pastikan Bang, saya pastikan ini Yusuf ini walaupun nggak tahu apa-apa tentang agama Islam, dia lebih ngerti agama Islam daripada Abang. Bisa jadi, cuma ya. dia itu paselit. Gini, Abang kan orang awam, gini loh. Abang kan orang awam, tidak mengerti ajaran Islam, nggak ngerti Quran, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti pengertian kata Tuhan di dalam bahasa Arab apa. Ya akhirnya ya gimana? Bisa-bisa saja. Kalau menurut perkataan Muhammad itu Bang, kalau Anda baca Quran, saya, gitu. gini, kalau Anda baca Quran, bukan diri saya. Sebentar, kalau Anda baca Quran, Muhammad itu manusia biasa. Kalau Anda baca Quran, Muhammad itu Rasul. Ya, betul. Nah masalahnya Muhammad itu kamu tuhankan kan gitu. Tapi kan aku, itu masalahnya. Itu yang salah menurut abang itu. Kalau menurut kami bukan. Bukan menurut saya, itu menurut definisi bahasa Arab gitu loh. Itu yang salah itu Bang. Kita meluruskan. Kalau kami ya dari ajaran kami, saya tidak menyalahkan agama siapa saja boleh, ya kan. Kalau menurut kami Muhammad itu adalah Rasul, artinya perwakilan Tuhan di muka bumi untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang sudah diterapkan dari sebelum-sebelumnya, artinya penyempurnaan. Tapi kalau dinyatakan yang disempurnakan apa? Tidak. Apa yang disempurnakan ya? Muhammad? Yang disempurnakan Nabi Muhammad itu adalah yang terdahulu, mungkin ada yang melenceng-melenceng. Ya, ditanya yang sempurna. Seperti inilah. Jadi gini Bang, saya itu kan udah ribuan Muslim saya ajak diskusi, ya kan? Di giliran Muslim itu ditanya Tuhan tuh bahasa Arabnya apa, nggak tahu, ya kan? Apa bedanya ilah? Apa pengertian ilah? Apa pengertian Rob? Apa bedanya ilah dengan Rob? Nggak tahu, ya kan? Terus apa yang disempurnakan agama Islam dari agama sebelumnya? Nggak tahu. Jadi mohon maaf lah Bang ya. Mungkin Abang ngobrol tentang anu aja lah, tentang ayam jago. Kalau ngobrol agama belum cocok. Kayak gitu Bang ya. Kenapa nggak nyambung? Ya oke lah, sorry ya. Oke Bang, ya. Rahmatan lil alamin ya. Kita cari ustadz lah ya. Yuk sekali lagi yuk. Kita cari Muslim yang ustadz ya. Jangan Muslim yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam kayak tadi. Gimana? Yang ustadz tidak berani karena takut mengakui nanti Muhammad itu Rob seperti Yusuf ini. Ya, seperti Yusuf PI yang mengaku Muhammad itu Rob. Oke, kita kasih naik Raffles Samudra.
Saya berharap-harap saya bertemu dengan Ustadz. Saya berharap-harap ketemu Muslim yang ngerti tentang agama Islam. Tapi sampai sekarang udah 13 tahun nggak pernah ketemu. Oke. Silakan Rafle Samudra. Rafle Samudra. Rafle Samudra. Macet. Oke lah, kita turunkan dulu ya. Oke, ada Rusita. Ya, selamat pagi Rusita Kuenzi. Selamat pagi Edis. Selamat pagi Rusita Kuenzi. Ya, silakan Rusita Kuenzi, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Rusita. Ya, sabar. Ya, silakan. Banyak Muslim nih naik tapi nggak persiapan. Bajunya nggak dipakai, ukurannya nggak disiapin. Aduh. Nggak, tadi ada Muslim naik tapi bajunya nggak dipakai. Mau naik tapi nggak persiapan. Ya Rusita, gini nih Rusita, kita ini kan Islam dan Kristen itu adalah seperti air dan minyak yang tentu saja tidak sama, tidak ada kesamaan dan memang berbeda dan bertolak belakang. Ya kan? Tolaknya jauh bagaikan jauh langit dan banget, bumi. jauh banget. Bagaikan langit dan bumi. Betul. Nah, maksud saya begini manusia. Rosita. Maksud saya begini, hendaklah kita itu saling mengerti gitu loh. Jadi kalau orang Islam ngomong, gimana? Nggak bakal bisa mengerti. Bisa kalau mau belajar. Masalahnya kan kalian nggak mau belajar. No. Karena kami umat Muslim tidak menuhankan manusia. Kalian menuhankan manusia. Rusita, coba Rusita, bumi, Rusita, dengar ya Rusita ya. Gini Rusita, ini serius dulu ya. Coba kamu apa bahasa Indonesianya nih? Memberikan perhatian kamu dulu, ya. Begini. Enggak. Perhatian saya buat suami saya. Jadi jangan minta perhatian dari saya. Nah kan GR kan? Jangan kamu minta perhatian dari saya. Memang GR. Enggak, maksudnya pusatkan perhatian terhadap apa yang mau kita bicarakan ini gitu loh. Makanya kalau ngomong tuh yang benar. Gini Rosita. Des, aku nanya dulu lah, Des. Tadi dulu, kau jangan banyak nanya dulu. Bukan gini, masalahnya kamu gak ngaku kamu menuhankan manusia gitu loh. Kalian itu menuhankan manusia loh, Rosita. Kalian menuhankan Muhammad. Kalian itu menuhankan seorang manusia yang bernama Muhammad. Kami tidak menuhankan manusia. Kami tidak menuhankan Muhammad. Yang menuhankan manusia itu hanya dirimu, Edis. Kamu menuhankan Muhammad, Rosita. No. Kamu meminta kepada Muhammad. Kamu bersumpah dengan nama Muhammad. Demi Allah, demi Rasulullah. Kurang gimana lagi? Ini kalian ini loh. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kamu sama Yesusmu bedanya apa? Ya jelas beda lah, gimana? Kamu sama saya beda kok. Kamu sama saya beda. Gimana laki-laki kan? Coba dulu yang serius dulu Rosita. Kenapa sih ketika saya bahas serius. Kenapa ketika saya bahas bahwa kalian mempertuhan manusia yang bernama Muhammad, kalian selalu ngeles kenapa sih? Kami tidak pernah menuhankan manusia. Yang menuhankan manusia itu adalah coten. Kenapa kamu berseru-seru kepada dia kalau begitu? Kenapa kamu meminta-minta kepada Muhammad? Kami berseteru itu, kami tuh rindu akan Muhammad. Kenapa kamu minta-minta sama dia, sama Muhammad? Kami tidak meminta, kami mendoakan orang yang sudah tiada. Kami rindu akan sosok Nabi Muhammad SAW. Coba ucapkan dulu. Sekarang Muhammadku, apa bedanya kamu Muhammadku, sama Yesus? Dengarlah seruanku. Itu dulu, coba nyanyi dulu. Apa bedanya kau sama nyanyi dulu, Yesus? Muhammadku, coba yuk. Kenapa kamu alergi kalau ditahan sama Yesus? Oke lah, sudahlah. Kau nggak mau mempraktekkan ajaran agama. Kau menutup-nutupi ajaran agamamu loh, janganlah. Jangan. Kalian itu berseru-seru loh. Muhammadku, dengarlah seruan. Kalian berseru-seru kok, gimana sih? Aduh, gimana kau tuh? Masa kalian berstandar ganda? Contoh nih misalnya, ada seseorang bernama, taruhlah namanya Fulan, ya kan? Si Fulan ini berseru-seru kepada Mbah Marijan, dengarkanlah kami Mbah Marijan. Kau langsung ngomong pasti sama si Fulan, hei musyrik, mengapa kau mempertuhan Mbah Marijan? Kau pasti ngomong gitu dengan cepat. Tapi giliran Muhammadku, dengarlah seruanku, kau bilang, itu enggak musyrik, itu enggak mempertuhan.
Standar ganda, jangan standar ganda. Ya, ayo, jangan standar ganda yuk. Mari kita diskusi dengan standar yang sama. Kau pakai standar yang itu kau terapkan ke kamu, kau terapkan ke saya gitu loh, ya kan? Ya silakan Ani Sejati. Silakan nyalakan kamera Ani Sejati. Halo Ani Sejati. Ya. Ya, silakan Bang Ani Sejati, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, gimana Ani Sejati? Banyak muslim tidak mengaku berseru-seru kepada manusia yang bernama Muhammad. Ataupun dia berkelit gitulah, dia muter-muter. Kalau Anda ngaku nggak? Kalau saya itu hanya sebuah nama yang disukai. Gini loh Bang. Kan umat muslim kan bilang begini sama Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu kan umat muslim ngomong gitu. Berarti mereka berseru-seru nggak kepada Muhammad? Bukan berseru-seru Tuh maksudnya. kan, bukan berseru-seru. Dengarlah seruanku. Kok dibilang bukan berseru gimana sih? Kalau udah nggak jujur gini gimana Bang kita mau diskusi coba? Bang, kalau saya bilang begini sama Bang, Anis, dengar seruan gua, Anis, dengar seruanku. Saya berseru-seru nggak dengan Anis itu namanya? Ya berseru-seru. Berseru-seru. Nah sekarang Anisnya diganti, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru nggak pada Muhammad? Berseru. Berseru Bang, gitu loh. Nah masalahnya kenapa Muslim nggak ngaku bahwa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Muhammad sudah meninggal. Nah kalau ada orang berseru-seru kepada orang meninggal namanya apa Bang? Musyrik nggak namanya Bang? Nah, jangan definisi dengan musyrik. Nah. Contoh di saya Bang, saya nih ya, saya berseru-seru kepada Mbah Marijan. Tahu kan Mbah Marijan kita ambil yang terkenal ya? Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Namanya musyrik nggak? Gini aja. Enggak, sebentar, aku tanya dulu Bang. Itu musyrik nggak Bang? Iya, gantian musyrik. Musyrik. Kalau Marijannya diganti Muhammad. Muhammad, dengarlah seruanku Muhammad. Musyrik nggak? Musyrik. Nah, musyrik kan Bang? Berarti Anda mengakui nggak? Berarti Anda mengakui nggak bahwa agama Islam itu musyrik dengan menyembah Muhammad? Gantian bicara biar saling paham. Di sini banyak orang yang nonton bukan silakan. Silakan. Kita beri muslim panggung. Silakan. Ya. Gini loh, misalnya Ibu, saya minta tolong Ibu. Misalnya ya. Kalau masih hidup apa udah mati? Masih hidup misalnya, ya. Aku minta uangnya. Masa disuruh minta sama Tuhannya? Kalau masih hidup bisa, nggak masalah. Namanya dia masih hidup kan. Tapi kalau udah mati ya itu bahaya. Gini Mas sebenarnya apa ya? Kalau eksekusi yang baik, misalnya itu di dalam ya aku nggak tahu, cuman gitu gini aja. Di dalam aku dengar aja gitu. Di dalam agama agama apa itu? Agama Kristen. Kristen. Itu, nah Kristen ada juru selamatnya. Betul. Nah, sebagai juru selamat yaitu Nabi Isa kan? Setuju kan? Betul. Yesus Bang. Kalau Isa itu dia orang Arab Bang. Itu sejarahnya. Kamu jangan mengeles. Itu semuanya yang Yesus dibilang Arab orang mana aku nggak peduli. Yang penting sejarah itu diambil dari situ. Tapi Abang kayaknya jadi mengalihkan tema. Tadi kayaknya kita membahas tentang berseru-seru kepada orang yang meninggal. Iya intinya. Misalnya kamu suka pada Nabi itu misalnya. Apakah kamu tidak berseru-seru? Kalau udah mati enggak Bang. Muslim nggak pernah berseru-seru kepada Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, nggak ada. Kami juga nggak ada berseru-seru Musa gitu atau Daud. Karena udah mati. Jadi Yesus Kristus itu menurut Abang apa Tuhan? Apa gimana? Aku sharing. Bang, cobalah kita selesaikan dulu. Tadi kan sudah saya katakan, Bang, kami orang Kristen jelas kami mempertuhan Yesus. Yesus bagi kami itu adalah Tuhan atau Tuan atau Rob, ya. Itu Yesus bagi kami. Nah, bagi kalian pun Muhammad itu seperti itu juga. Bagi kalian itu Muhammad itu Tuhan atau Tuan atau Rob. Nah, masalahnya begini, Bang. Masalahnya kalian nggak ngerti gitu loh. Tapi orang-orang tertentu itu ngerti. Yang mengerti bahasa itu ngerti. Iya, aku paham. Itu Muhammad juru selamat. Juru selamat tapi dia nggak selamat Bang, gimana?
Ya, kamu tahu nggak selama? Buktinya abang masih meminta-minta supaya Allah memberikan keselamatan kepada dia. Kapan aku minta-minta? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa artinya itu? Itu artinya terjemahin dulu bahasa Indonesia. Kamu tahu Muhammad itu siapa? Bang, diterjemahin dulu, Bang. Inilah Kamu banyak tahu muslim nih. Muhammad Gini itu loh, Bang. apa? Bang, kita ini berusaha supaya lebih baik. Kalau saya bilang begini, kalau muslim ngomong bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya, itu kan nggak baik kan, Bang? Harusnya kan ngerti artinya, betul nggak? Iya, kamu tahu Muhammad itu siapa sesungguhnya? Muhammad itu tadi Anda katakan juru selamat di dalam agama Islam. Masa juru selamat didoakan biar selamat gimana? Muhammad itu dalam Islam, dalam hakikatnya Muhammad itu adalah yang meliputi seluruh alam, itu yang namanya Muhammad. Jelas kan? Mempertuhankan. Jelas mereka ini mempertuhan Muhammad. Jelas mereka ini mengkait-kaitkan Muhammad dengan sesuatu yang ilahi. Mereka ini sebenarnya iya. Hakikat kamu itu siapa? Hakikat kamu itu siapa? Aku nanya. Hakikat itu apa sih? Pengertian hakikat itu apa? Saya nggak ngerti apa itu hakikat. Ada Roh Kudus, kayak gitu secara itulah Roh Kudus. Bang, gimana kalau kita kasih kesempatan dulu biar muslim yang ustadz lah yang naik, Bang. Saya tuh rindu banget loh. Ini 3.000 orang yang nonton. Masa sih nggak ada satupun ustadznya coba? Masa ustadznya biarin aja lah mereka itu. Bang, gini loh. Pak Muhammad itu. Kalau tanya aku Roh, Hujan Kudus itu siapa? Bang, di dalam agama Islam, di dalam Quran ditanya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, pengetahuan tentang ruh itu tidaklah diberitahukan melainkan sedikit. Anda kok menjelas-jelaskan roh? Ruh Kudus itu ada di mana? Ruh Kudus ada di mana? Ayo. Di dalam agama Islam ada Roh Kudus. Ada juga. Di mana? Apa Roh Kudus? Roh Kudus di dalam Kristen ada juga kan? Bang, Roh Kudus. Aduh, jawab dulu. Ya ada lah, masa nggak ada? Ada, gimana? Ya kalau ada, kenapa ditanyakan terus? Ruh itu bukan, masalahnya begini. Agama Islam itu nggak boleh ngomong tentang ruh. Orang kamu aja nggak dijelasin tentang ruh kok. Loh, di Al-Qurannya ada, Bang. Saya bacain ya ayatnya ya. Nih, saya bacain suratnya nih. Kalian mau ngomong-ngomong tentang ruh? Nih, sebentar ya. Ini aku tanya agama kamu. Saya Kristen, Bang. Nih loh, saya bacakan ya. Surat Al-Isra ayat yang ke... Aduh, sebentar. Nih, surat Al-Isra ayat ke-85. Sebentar, Bang. Abang kan ngomong-ngomong tentang ruh sok tahu. Ini loh, bentar. Sebentar, Bang. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Kok Abang mau jelas-jelasin ruh gimana? Mungkin aku nanya, Ruh Kudus itu ada di Kristen apa enggak? Ruh Kudus itu ada di Kristen. Udah ditanya lagi. Gimana Abang ini? Udah dibilang ada. Adil kau. Kamu berarti nggak adil. Bang, ini perasaan tadi Abang udah nanya loh. Udah saya jawab ada. Ditanya lagi. Gimana sih? Kalau memang ada, siapa harus itu sebenarnya? Roh Kudus baik. Kita pengertian kata dulu ya. Pengertian kata dulu. Ya, Ruh Kudus itu bahasa Arab, udah diarabkan. Nah, bahasa aslinya Geles Arab. Ini saya perjelas, Bang, saya perjelas. Ruh itu kan bahasa Arab, Kudus itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Yunani apa? Bahasa Yunani itu kan sebuah nama itu apa? Di dalam bahasa Ibraninya itu Ruach HaKodes. Nah, terus saya jelasin dulu apa pengertian Ruach HaKodes itu. Nah, ruah itu artinya kalau bahasa Indonesianya itu kekuatan atau bahasa Inggrisnya itu spirit, energi, power yang ada di dalam di power, kekuatan. Nah, HaKodes itu artinya yang terpisah. Ya, dia khusus dia. Contoh. Ada rakyat banyak. Nah, ada satu pemimpinnya. Itu namanya Kodes itu namanya. Bahasa Ibraninya itu terpisah atau tersendiri. Masa yang kekuatan di dalam jiwamu itu terpisah. Makanya saya bilang kita ngomong sama orang yang kayak gini-gini kita nggak usah yang tinggi-tinggi. Saya udah terlalu. Makanya saya gini loh. Saya mau jelasin ilmu yang akademis ilmiah. Lawan bicara kita. Oke lah kita undang muslim yang lain dulu Bang ya. Kita cari ustaz dulu ya. Karena nggak bisa jawab kau. Kok kalah sih Bang? Tadi saya tanya, Abang tadi sudah mengakui bahwa orang Islam musyrik dengan berseru-seru pada Muhammad. Nggak usah orang Islam. Loh gimana sih? Kekuatan yang ada di dalam tubuh kamu itu. Gimana? Kekuatan yang ada di dalam tubuh kamu itu katanya dipisahkan. Masa kekuatan dengan badan ini rohani dan nurani bisa dipisahkan? Ayo kamu nanya. Pisahkan gimana maksudnya?
katanya dipisahkan dan kekuatan bisa dipisahkan. Buset. Dilupakan dengan saja dengan itu. Maksudnya ruah hakodes itu ruah atau ruh yang terpisah, dipisahkan dari ruh-ruh yang lain. Karena ada banyak roh di dunia ini. Ada roh jahat. Ruh yang mana yang Aduh, pusing ngomong. Arti daripada ruah hakodes itu secara pengertian artinya roh yang terpisah daripada roh-roh yang lain, roh yang tersendiri, khusus, gitu loh, khusus. Ya, contoh misalnya begini, ada banyak contoh, banyak orang. Nah, ini ada orang ini lain sendiri nih. Nah, dia beda sendiri. Nah, itu terpisah namanya. Nah, roh hakodes atau roh kudus itu artinya roh yang tersendiri, yang beda daripada roh-roh yang lain. Nah, itulah yang akan diberikan kepada orang-orang percaya supaya tinggal di hati orang-orang percaya. Ngerti gitu aja kok nggak ngerti. Karena ada banyak roh, gitu loh. Ada roh jahat, ada roh ini, roh itu, banyak roh-roh itu banyak. Nah, ada roh yang terkhusus ini roh yang spesial ini, gitu loh, roh yang tersendiri, yang beda dengan yang lain. Nah, itu akan diberikan kepada orang yang percaya. Kau memahami gitu aja nggak bisa. Makanya aku bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Susah ngomong orang ini. Gitu loh. Makanya setiap belajar Bible itu kau baca pengertian kata itu loh. Kata itu artinya apa gitu loh. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada Habibi. Sebentar, sebelum kita kasih naik Habibi, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman yang baru ikut bergabung jangan lupa follow di sini, ya. Follow, jangan lupa follow, kemudian like di sini dan tap di sini ya. 1.7 ini. Ya. Dan teman-teman sekali lagi teman-teman, saya punya harapan teman-teman. Saya masih terus berharap dan saya masih terus optimis bahwasanya tahun 2025 ini kita bisa mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Dan kepada teman-teman ya yang baru mendengar gagasan atau ide untuk pendirian rumah apologet atau harapan pendirian rumah apologet ini, teman-teman yang baru tahu, teman-teman bisa ikut ya, berpartisipasi, berkolekte, memberikan berkat kalau ada berkat berlebih dengan cara bisa ketik foto profil saya langsung di sini. Ya, bisa juga dengan memberikan gift di acara ini juga memberikan gift, atau lihat di profil saya, di fotonya itu kalau Anda perbesar itu kelihatan. Atau mampir di beranda saya, di beranda saya, klik dulu profil saya, di beranda saya itu ada link untuk berkolekte, ada tanda panah ke bawah, klik aja itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Habibi. Ya Habibi, ya Muhammad. Nah, itu kan kalau muslim kan kayak gitu. Nah, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera. Terima kasih teman-teman. Ini Nah dulu gelap bang, lampu masih mati. Nah, kupikir abang ada di Gua Hira. Gelap-gelapan. Di sini padam. Hujan di sini bang. Ini padam. Oh, tapi kalau gelap-gelap begini saya nggak jelas ini bang ngobrol sama siapa bang. Ya ntar dulu masih mau ngidupin lampu. Boleh silakan. Silakan nyalakan lampu. Saya tunggu. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Ya. Nah, gini kan enak bang. Ya silakan bang. Ya. Silakan. Dari mana nih bang, Bang Ides? Dari mana apanya? Dari USA bang. Saya dari Amerika Serikat bang. Waduh. Ya. Saya dari USA, siaran langsung dari USA bang. Jadi kami ada rencana di USA ini ingin mendirikan rumah apologet. Nah ini bang ya. Nah ini. Kami ada rencana ingin mendirikan rumah apologet dan dari sini kami akan berapologet seperti itu bang. Karena kalau berapologet di sana nanti besok-besok langsung dijemput bang. dijemput sama polisi bang, katanya penistaan agama. Karena cuma muslim doang bang yang boleh bahas agama orang lain. Nah silakan bang. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Mau nanya nih bang. Boleh silakan. Yang dimaksud Tritunggal itu gimana bang? Baik, yang dimaksud Tritunggal itu bang, sebentar ya, saya kasih ini, saya bentar bang ya, sabar. Yang dimaksud Tritunggal itu adalah bang, bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiganya itu adalah satu, seperti itu. Satu tetapi tidak sama, seperti itu. Satu tetapi tidak sama. Berarti Contoh. tiga menjadi satu ya.
Ya, contoh misalnya. Gimana? Contoh misalnya umat muslim itu banyak, tetapi mereka satu, betul? Betul nggak? Kan satu dalam muslimnya, Bang. Iya. Bukan Contoh juga. misalnya Bang Habibie muslim, ya kan? Nah, terus ketemu lagi sama Zuma muslim. Nah, kalian satu nggak? Satu muslim. Iya, tapi Bukan beda satu orangnya orang. kan? Orangnya beda kan? Iya. Iya, sama begitu juga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiganya satu. Seperti itu. Satu. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Mm-mm. Lebih dulu Masalahnya di mana mana? Bapak dan Anak? Lebih dulu mana Bapak dan Anak? Kalau Anda berbicara mengenai daging ya, daging yang dilahirkan, tentu saja daging itu baru ada ketika dilahirkan. Tapi kalau Anda berbicara sebagai Sang Firman, tentu saja Firman itu ada bersama-sama dengan Dia, seperti itu. Sama seperti gini, Bang. Saya tanya, saya kasih contoh nih, Bang. Saya kasih contoh. Duluan mana Allah sama firman-nya Allah? Entah dulu yang sampean. Ya, saya akan Loh, membandingkan, Bang, biar enggak, gampang. nanti itu saya akan jawab. Pertanyaan saya dulu. Iya, saya sudah jawab, Bang. Apanya Dahulu lagi? mana Bapak dan Anak? Ketika Anda maksud anak itu, apakah Anda berbicara mengenai daging Yesus bayi yang dilahirkan Maria atau Yesus sebagai Sang Firman? Nah, yang dianggap Tuhan itu Yesus yang mana? Semuanya, Bang. Yesus yang Sang Firman yang turun menjadi manusia. Seperti itu. Oh, Yesus Sang Firman yang turun menjadi betul manusia. Betul. Nah, tugas Jangan Yesus tugas, jangan tugas. Nanti lari. Bahasan kita Tritunggal tadi. Saya nanya, Bang. Bang, Kan bahasan yang kita dianggap tadi Yesus itu dianggap apa Tritunggal, sama Bang. sampean? Kok lari Entar kemana-mana? dulu. Loh, Fokus, saya Bang, kan ini, fokus. Bang. Saya kan mengikuti sampean. Iya, Yesus tapi maksud Tuhan yang saya turun ke dunia. fokuslah ke bahasan Tritunggal seperti Lah, itu. iya, Tritunggal Jangan itu lari siapa? kemana-mana. Dalam Kristen Tritunggal itu siapa? Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Nanti ditanya lagi. Iya. Itu menjadi apa bagi orang Kristen? Menjadi apa bagi orang? Maksudnya gimana sih, Bang? Loh, Menyusun kalimat aja juga masih bingung. Menjadi apa gimana sambil maksudnya? yang bingung. Menjadi apa itu? Apa menjadi manusia? Apa menjadi Tuhan menurut orang Yang Kristen? mana? Yang Yang menjadi tiga manusia itu Tritunggal. Sang Firman. Nah, kalau Sang Firman tidak menjadi Tuhan. Tidak menjadi Tuhan. Menjadi manusia dan diberi nama Iya. Yesus, dan Dia kami pertuhan, seperti itu, Bang. Seperti kalian Nah. mempertuhan Muhammad gitu. Setelah nanti saya jawab semuanya sebenarnya. Loh, gimana? Setelah berarti menjadi firman, kalau turun ke dunia menjadi firman. Menjadi Jadi itu firman menjadi lagi, manusia. bukan menjadi firman, Bang, menjadi manusia. Sang Firman Lah, itu iya. turun dengan perantaraan seorang perawan yang bernama Maria, kemudian menjadi manusia. Dan namanya Yesus, dan saya mempertuhan Dia seperti kamu mempertuhan yang Muhammad. Setelah turun ke dunia, siapa yang menjadi Tuhannya sudah? Maksudnya gimana? Katanya Yesus kalau sudah turun ke dunia itu menjadi manusia. Betul. Ya. Kalau nggak turun menjadi Tuhan, gitu kan? Maksudnya? Loh, kok maksudnya? Kan sampean bilang Tritunggal. Makanya saya bilang dasar-dasarnya dulu aja dah, Bang. Tuhan tuh apa sih artinya, Bang? Apa arti Tuhan? Kan sesembahan. Bahasa Sang Arabnya pencipta, apa? sesembahan. Bahasa Arabnya. Ilahun. Ilah. Nah, apa pengertian ilah itu? Iya. Apa pengertian ilah itu? Tuhan. Allah. Oh, ilah kok. Alah. Dari sini aja Anda sudah nggak tahu apa-apa, gimana sih? Entar. Sampean tahu Pengertian siapa ilah. Allah? Sebentar, hawa nafsu bisa Iya. jadi ilah nggak? Hawa nafsu? Bisa nggak hawa nafsu itu menjadi ilah bagi Tidak. seseorang? Tidak. Kalau saya tunjuk ayat Qurannya gimana? Ya silahkan. Coba buka surat Al-Jathiyah nomor 23. Baca. Mereka menjadikan saya. hawa nafsunya sebagai ilahnya. Nih, Di situ ketawa saya lagi. itu. Loh. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, di dalam terjemahannya sebagai Tuhan. Saya tanya dulu. Yang Berarti dimaksud itu, Bang. hawa nafsu bisa jadi Tuhan nggak di dalam Quran? Oke, saya akan jawab. Ya, saya akan jawab kan. Silakan. Di sini ilah yang dinamakan Allah. Kok Allah sih ilah, bukan Allah. Kok Allah lagi, Allah lagi. Yang dibahas Sampean ini ilah, Bang, tanya bukan sama Allah. saya kan. Ya. Apa bedanya ilah Tanya dengan Allah? sama saya. Apa bedanya ilah dengan Nah, Allah? makanya saya akan jawab sampean dengerin kan kamu nanya. Enggak nyambung-nyambung. Justru saya nanya sama sampean, Bang. Saya Anda nanya tadi sama bilang sampean Tritunggal hawa karena nafsu. saya enggak tahu. Anda tadi bilang hawa Sekarang nafsu sampean mustahil tanya sama jadi saya ilah. lebih tahu siapa Sekarang Tuhan. setelah saya tunjukin ayatnya, Anda bilang oh bisa. Gimana? Loh, Hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Dengar enggak sampean?
Hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Menurut Al-Quran? Nah, tidak, bukan. Itu surat Al-Jatsiyah. Bukan. Al-Jatsiyah 23 apa? Nah, di situ nafsu kamu itu menjadikan nafsu sebagai Tuhan, seakan-akan kita bisa diperintah nafsu. Nah, Anda tahu majas? berarti siapa ilahnya dia? Tanya, Anda tahu majas? Iya, ngerti. Di situ nggak ada Apa majas-majasan itu, nggak ada majas-majasan di situ. Makanya. Loh, Mereka mempertuhan rahib-rahib mereka, ada surat At-Taubah ayat Dengerin, 1. saya tanya, Mereka kalau ingin belajar mempertuhan tentang hawa itu, nafsu mereka, ada surat Al-Jatsiyah 23. Makanya kau tak tahu Tuhan aja kau tak tahu. Kau kira Tuhan tuh jenis-jenisan Saya gitu mau loh. jawab. Kalau manusia jenisnya Saya ini, mau kalau Tuhan jawab. jenisnya tumbuh-tumbuhan. Itu kata-kata mempertuhankan, nafsu tidak bisa menjadi Tuhan. Itu bukti nggak ada yang Gitu mempertuhan? loh. Ada nggak yang mempertuhan hawa nafsu? Nah, di situ mempertuhankan artinya. Ada nggak orang yang dimaksud di mempertuhan sana, hawa nafsu? Loh, Ada dengerin, nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? mengikuti perintah hawa nafsu untuk Yang melakukan ditanya kejelekan apa? seperti Ditanya kamu. apa? Yang ditanya Loh. apa? Dijawab apa? Habibi, tolong. Gimana Gini lo? bro ya. Sebentar. Mohon maaf dulu bro ya. Ya. Gini. Mari kita mau diskusi dengan baik kan? Kabur. Aduh, kabur. Heran gitu loh. Banyak orang pikir Tuhan tuh jenis-jenisan gitu loh, jenis-jenisan. Tuhan itu artinya tuan. Maksudnya sesuatu yang kepadanya kamu menghambakan dirimu, itu maksudnya. Gimana kau itu? Tuhan tuh bukan jenis-jenisan. Di Kick nggak ada saya Kick loh. Mana ada saya Kick? Ada aja kamu, saya bilang Kick. Oke, kita kasih naik ada Neng Fahma. Silakan Neng Fahma. Neng Fahma? Oke, Bang. Oh, kupikir tadi laki-laki. Kupikir tadi perempuan. Ya, silakan Bang, Neng Fahma. Silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Oke, siap. Si Juma ngintip. Juma kau jangan ngintip-ngintip Juma. Mas, Juma, jangan kau ngintip-ngintip aja di bawah Juma. Ya, Neng Fahma. Oke, terima kasih waktunya Bang ya. Nah, gini Bang. Sebentar Bang, bisakah Saya- cari tempat yang nggak berisik Bang? Soalnya suara Abang berisik sekali. Coba cari tempat yang nggak berisik dulu. Suara motor apa itu masuk ke telinga semua. Oke Bang. Gini Bang. Yang ingin saya sampaikan pertama Bang ya. Aku kagum dengan kecerdasannya Abang. Aku kagum. Abang cerdas dan pinter. Cuman gini Bang, sayangnya gini Bang, kalau orang diskusi itu, biarkanlah lawan diskusi itu menyelesaikan pembicaraannya, baru Abang tanggapi. Nah, Oke baik, nggak apa-apa. Saya kasih kepada Anda biar Anda menyelesaikan pembicaraan. Silakan. Soalnya gini Bang, Ya, silakan. kebanyakan ya orang yang diskusi sama orang Kristen, nah, saya tidak menganggap mereka itu musuh, kita menganggap saudara. Kebanyakan orang yang diskusi sesama Kristen atau Islam dengan Kristen, kebanyakan Bang, 90% di saat ingin dijelaskan, seperti Abang nih tadi, Abang bertanya, tapi mau dijelaskan Abang masih ini, kasihlah kesempatan. Oke baik, pada gini Bang, mereka yang menjawab. biar kita tidak gitu, balik-balik Bang. lagi. Gini Nah, jangan. itu ini Bang. Nah, buktinya ini, aku pun belum menyelesaikan pembicaraan saya, selesaikan. Abang sudah menjawab. Silakan, Nah, silakan disitulah. Silakan selesaikan. Jadi tidak akan ada selesainya diskusi kalau seperti itu caranya Bang, gitu loh. Senjatanya orang Kristen seperti itu Bang. Di saat orang Islam ingin menjawab, ingin menjelaskan, belum selesai, pasti jangan bukan sudah dipotong. Nah, di situ tidak akan ada keselesaian Bang. Saya terima sarannya, Terima kasih Bang atas Saya terima sarannya, atas Bang. waktunya Bang. Saya terima sarannya. Terima kasih atas waktunya ya. Coba Abang Oke. lanjutan yang tadi coba. Go, malah kabur lagi. Dua. Oke, kita kasih naik lagi ada Rizal Motor. Hah, ketemu lagi kalian dengan Rizal Motor. Siap-siap kalian pusing sakit kepala. Ya, Rizal Motor. Gimana bro kabar? Wih, makin ganteng aja Rizal Motor. Nis, sebelum kita diskusi, kalau aku sebagai laki-laki itu, Des, aku kan laki-laki nih, aku bertanggung jawab dengan seluruh ucapanku. Kalau seandainya ada kata-kata dariku yang salah, lalu aku akan minta maaf dan aku akan konfirmasi bahwa Coba itu Rizal, adalah sebuah kesalahan. Rizal, kamu mengakui nggak kalau Muhammad itu Rob? Sebentar dulu. Kamu ini. Rizal, kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob?
Suaramu mana? Kalau Rob aku. Suaramu mana? Rob itu adalah pengertiannya pemimpin. Suaramu macet-macet parah, Rizal. Rizal, suaramu macet-macet parah. Mana ada macet, Pak? Kamu nggak percaya? Teman-teman coba suara dia macet-macet nggak? Teman-teman coba di kolom komentar, suara dia macet-macet nggak? Alasan nggak ada macet, nggak ada macet, nggak ada kan? Nggak ada. Oke, sekarang udah nggak? Sekarang udah nggak? Yuk. Coba Rizal, kamu mengakui nggak, Bang? Rizal, kamu mengakui nggak? Ini di hadapan muslim-muslim ya. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu adalah Rob? Rob iya, tapi kalau Tuhan bukan. Rob itu dalam pengertian Rob bahasa. iya, tapi Tuhan bukan. Bukan. Inilah yang saya bilang, ini standar ganda. Rob iya, tapi Tuhan bukan. Rizal, Rizal, aku sudah bilang. Kalau kau bilang kepada Allah begini, sebentar. Kalau kau bilang kepada Allah begini, ya Rob, kamu bilang itu. Coba terjemahin bahasa Indonesia apa? Ya yang mulia, yang penguasa. Kalau itu disandingkan dengan Allah, ya Allah ya Rob. Ya Allah, saya naikin satu muslim ya. Sebentar, saya naikin satu muslim. Saya naikin satu muslim dengan makhluk. Dengar dulu. Sebentar, saya naikin satu muslim dulu, bro. Sabar. Kau cari lari kau. Saya naikin dulu satu muslim. Enggak, sebentar dulu. Saya naikin satu muslim dulu. Naikin satu muslim. Sebentar, saya naikin satu muslim. Biar jelas ini, Rob ini apa artinya? Sebentar. Mercedes muslim, Bang? Bukan Kristen. Oke, mohon maaf ya Bang, saya turunkan dulu Bang ya. Bang Rizal. Sebentar Bang, mohon maaf Bang, saya turunkan. Teman-teman, saya mohon maaf sekali lagi teman-teman ya. Tolong yang bukan muslim jangan mengajukan permintaan naik. Saya mohon sekali jangan mengajukan permintaan naik. Yang bukan muslim sekali lagi jangan mengajukan permintaan naik. Ya, ingin belajar. Muslim Bang? Nah, ini muslim nih. Kemarin sih ya, sekarang ingin belajar. Iya, Syekh, ingin belajar. Ini Rizal Motor muslim. Dia ngakui bahwa Muhammad itu Rob. Dan kalau orang Islam yang belajar agama Islam memang ngomongnya kan gitu. Karena secara kaidah bahasa memang Muhammad itu Rob. Secara kaidah bahasa. Nah masalahnya muslim di bawah banyak yang nggak tahu itu loh. Orang-orang awam nggak tahu. Nah gini, ketika umat muslim ditanya, seperti Rizal Motor nih, tolong dengerin. Apakah Muhammad itu Rob, Rizal? Yes, aku sudah tegas. Rizal, ini biar jelas. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab. Muhammad itu adalah Rob dalam kaidah bahasa yang artinya pemimpin yang mulia, penguasa, itu tuntunan. Muhammad Rob. Itu artinya. Muhammad Rob. Apakah Allah itu Rob? Benar, Rob juga. Berarti berapa Robnya orang Islam? Berarti ada berapa Rob di dalam Al-Quran itu? Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dia disandingkan dengan khaliq rabbil alamin. Mereka kalau nanya ke kita ya, Bapak Tuhan, aku jelaskan dalam kaidah bahasa. Berapa Tuhan itu? Fir'aun berkata, sebentar saya tanya sama kamu. Ketika Fir'aun berkata, berarti berapa Robnya orang Islam? Dia mengakui ana, di sana ada ana Rob, ada kata Rabbukumul a'la. Apakah Fir'aun Tuhan? Bukan. Karena itu makanya kau belajar bahasa dulu. Bahasa kaidah bahasanya di sana. Ada perkataan ana rabbukumul a'la. Ketika Allah disandingkan dengan kata Rabb itu disandingkan dengan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kata Rabbnya, tapi ingat ya, penyandingan katanya berbeda, Des. Bukan berarti kami mengakui Rabb kami ada dua, bukan. Rabb itu ada banyak. Cuman ketika ilahnya itu baru terjadi. Robnya ada banyak. Yes. Kalau Anda itu laki-laki, kalau saya laki-laki, saya akui. Ketika saya berkata sesuatu yang salah, apakah Muhammad itu Rob? Aku mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Dia nggak berhenti ngomong. Udah di bawah Rizal, kau nggak berhenti ngomong. Ya gimana? Ingin belajar? Sebenarnya begini Bang sih, sebetulnya kalau dalam bahasa itu ada 4 Bang. Ya, sebetulnya itu yang 4 itu sebetulnya kalau orang maaf ya. Kalau orang yang belum mengerti, 4 itu sama seperti gini. Ada Allah, ada ilah, ada Rob, ada Malik. Kalau ditanya ke orang, apakah itu sama? Sebetulnya enggak. Ya, enggak. Ya, Rob kemana, Malik kemana, ilah kemana, Allah itu apa? Jadi tapi kalau saya jujur di sini menerangkan itu sebetulnya, gimana ya? Sebetulnya gimana? Ada nanti kalau yang awam itu yang bahaya. Karena kan saya udah waktu live malam itu saya mengatakan manusia banyak mentuhankan manusia gitu ya. Wah saya tuh banyak yang masuk ke saya. Banyak yang ngirim pesan. Ngirim pesan ke saya, wah udah kan. Saya bingung di sini gitu ya. Bingung di sini sebetulnya. Karena kan
jujur gini ya, gitu poinnya. Kalau seorang muslim yang sudah menguasai ilmu muslim termasuk fikih, tauhid sama tasawuf bertemu dengan seorang Kristen yang mumpuni dalam ilmunya, tidak ada perdebatan. Tidak ada. Iya, makanya ini Bang, makanya seperti ini Bang, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu gitu loh. Sebetulnya. Tapi saya di sini mungkin itu sama saya ditutup apa, saya nggak mau menjelaskan. Ini kan yang di bawah belum siap menerima sebetulnya. Kalau untuk dibuka yang sesungguhnya seperti gini ya, seperti ada kalimat Bismillahi, itu sebetulnya Bismillahi itu tiga. Tiga itu Tritunggal. B, Sin, Mim. Tiga, Bismi Tritunggal. B, Bariul Baroya, Shin Satrul Aroya, Mim Mu'til Aroya. Apa itu? Sebetulnya Tritunggal. Ya betul, satu Tritunggal, 3, 1 itu. Tapi saya nggak mau bahas itu, karena kan yang di bawah belum mengerti. Saya juga dipitnah sebagai Kristen yang menyamar, sebagai Islam tolol, sebagai penghujat Islam juga. Ada juga halal darahnya gitu. Jadi saya kalau untuk membedah itu kan di Islam ada ilmu disebut ilmu tauhid atau disebut ilmu kalam, ilmu ketuhanan. Ya di situ sebetulnya kalau saya baca Bible di Markus, di Matius kalau nggak salah, saya sebetulnya nggak ada perbedaan menurut saya sebetulnya. Itu pribadi saya. Tuh, nanti saya itu dukung membenarkan kafir. Iya. Itu sebetulnya. Gini Bang, maksudnya gini, sebenarnya Bang ya, kalau saya dalam-dalami agama Islam, ya sebenarnya yang Abang bilang itu betul gitu loh. Nah, cuman memang muslim-muslim awam ya mereka tahu apa gitu. Kan gitu Bang masalahnya. Iya betul. Karena kan kalau disebut Tritunggal, wah Islam nggak ada Tritunggal, sebetulnya ada. Contoh gini, ini agak sensitif juga bilang. Dalam Al-Baqarah ayat 1 apa? Dalam Al-Baqarah ayat Alif Lam Mim. 3 kan? 3 kan? Itu 3 kan? Betul, 3. Betul, iya. Tapi saya takkan bongkar itu bahaya, saya nggak mau lah. Nggak mau, takut itu nggak mau. Cuman di situ 3. Ini orang dukung Tritunggal, bukan dukung Tritunggal. Oke, ingin belajar gini. Kita sudah kedatangan tamu. Tadi saya sudah janji, saya mau ngobrol dengan dia ini. Ya siap. Oke. Siap. Saya turun. Ya. Oke, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Oke, kita naikkan, ada tamu kita ya, ada Al-KTP. Tadi kita sudah janjian bahwa kalau sudah sampai rumah kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan dia. Ya, silakan Al-KTP. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dan kita berdiskusi. Halo? Iya. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera dan kita berdiskusi. Waduh. Masker. Enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa. Ya, wajar ya, Bang, nanti agak naik, Bang. Agak naik sedikit biar enggak apa-apa, Bang. Agak naik sedikit biar kamera ke atas. Ya, gini. Udah nggak kelihatan kok, Bang. Gak usah khawatir, Bang. Naik aja ke atas. Bukan maksudnya gini. Jangan separuh, maksudnya ke atas. Ke atas. Wajah Abang ke atas. Sayanya? Ya, wajah Abang gini. ke atas. Nah, gini, gitu. Bang. Ya, begitu. Abang nggak usah khawatir, nggak kelihatan kok, Bang. Muka Abang nggak kelihatan. Oke. Ya, jadi gini, Bang. Kemarin kan Abang sempat masuk ke tempat saya kan ya? Betul, Bang. Nah, setelah itu saya dengar-dengar, saya dikirim-kirimi video begitu bahwa Abang itu disidang di tempatnya Juma. Seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya gimana? Coba ceritakan dulu, Bang. Nampaknya Abang terintimidasi atau bagaimana? Silakan, Bang. Iya, Bang. Jadi gini, Bang. Jujur memang saya di tengah kan saya udah sampaikan ke Bang Edi, saya masih bimbang kan. Karena awalnya saya terlalu fokus ke debatnya Bang Juma tanpa melihat ke sisi lain gitu loh, Bang. Dari apologet Kristen. Itu karena sudah terlalu asik mengikuti debat Bang Juma dengan kawan-kawan yang di YouTube itu. Jadi kami tanpa melihat, karena kami nonton YouTube bukan TikTok waktu itu, Bang. Jadi nggak ada kan di YouTube. Nah, kalau TikTok pasti kan banyak apologet Kristen muncul. Jadi lebih banyak di YouTube cerita awalnya, Bang. Gitu. Jadi kami semua itu jujur simpati sama si Bang Juma. Tanpa kami crosscheck lebih baik-baik gitu, mendalam. Setelah saya masalah dengan keluarga, khususnya abang saya, sampai dibanting HP saya. Terus saya dibawa ke rumahnya Prater 3 malam untuk diberikan solusi atau diberikan pencerahan. Tapi malam Natal itu malah saya minta mualaf gitu. Minta sahadatin Bang Juma gitu, Bang. Oke, jadi intinya Abang ini sekarang ini posisinya Muslim kah atau apa? Saya kan mualaf tanggal 25 Desember baru-baru kemarin, Bang Juma. Bang Iris.
Dan tanpa saya pelajari, setelah saya selidiki lagi video-video tentang debat yang dikirim sama abang saya, teman-teman ada yang kirim tentang Bang Edis, Pak Bom apa, baru saya nonton itu yang punya Bang Edis yang itu kan saya di IT dulu Bang, pernah sebagai IT, saya tahu kan penggalan video, saya tahu ini, saya tahu durasinya, saya tahu potongan, saya tahu Bang. Jadi apa jenis videonya, saya paham. Jadi saya selidiki ada suatu video Bang Edis yang waktu dengan Nandar itu tentang legitimasi dia mengikuti dia sudah menguasai. Coba dengerin saya ya. Ini biar Anda sadar nih. Bilio, makasih Bang Bilio. Bang, dengerin ya. Menurut ayat itu, ada nggak orang yang mempertuhan atau yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Ada nggak? Ada. Nah, sekarang tolong beritahu kepada saya, kenapa kok disebut bahwa Tuhannya dia itu adalah hawa nafsunya? Karena apa? Karena dia tidak berpedoman kepada Allah. Bocah liar, makasih Bang. Bang Tony, betul tidak karena dia dan mengikuti kehendaknya saja, tidak sesuai dengan aturan agamanya, ya maka Tuhan akan mengunci hatinya karena dia gini nggak kepada hawa nafsunya. Oh, hawa nafsu gitu. Itu nggak dia? Nggak kan? Nggak kan? Dia mengikuti hawa nafsunya maksudnya. Mengikuti terus apa lagi? Mengikuti terus apa lagi? Ya, artinya dia tidak takluk, tak tunduk patuh, betul? Ya, dia selalu mengikuti karena di dirinya itu tidak percaya adanya Tuhannya lah, kita bilang. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk, patuh, ya kan? Takluk kepada hawa nafsunya, betul? Betul. Makanya itu disebut bahwa dia mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya. Nah, kalau orang tunduk, patuh, takluk, mengikuti syaiton, berarti dia mempertuhan syaiton, betul? Tunduk, patuh, ya enggak lah. Mempertuhankan gimana maksudnya? Kan nggak nyambung lagi kan? Bang, tadi ada orang, dengar Bang, tadi ada orang, dia patuh. Kelanjutannya begini, orang yang mengikuti. Tahu dia. Bang, dengerin dulu, jangan ngomong dulu Bang. Bang Bocah, makasih banyak ya Bang Bocah ya. Dengar, Bang Tony, dengerin ya. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Karena apa? Tadi kita sepakat. Karena dia mengikuti, takluk, patuh, ya kan? Dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya, betul? Ya, betul. Nah, berarti kalau ada orang patuh, takluk, tunduk, mengikuti syaiton, berarti dia sedang mempertuhan siapa? Mempertuhankan siapa ya? Gak mungkin pemikirannya Edis, mungkin dia seton, mempertuhankan seton gitu. Pemikiran saya gini nih. Saya misal gini nih, gini, saya patuh. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Saya patuh, takluk, mengikuti syaiton. Berarti yang saya pertuhan itu Allah apa syaiton? Kalau menurut penggiringannya Bang Edis itu saya harus seton. Padahal saya tuh harus menaklukkan seton dan saya menyembah Allah gitu loh. Betul. Iya. Tapi kalau Anda yang takluk kepada seton, Anda ikut dia, Anda dikuasai dia, Anda tidak bisa melawan dia, berarti Anda kan takluk kepada seton, berarti Anda mempertuhan dia, betul? Nah, sekarang saya tanya, seorang muslim wajib nggak berbuat seperti itu kepada Muhammad? Wajib itu, sunnah, bukan wajib. Ya wajib lah gimana? Kok sunnah? Wajib. Maka dia mendapatkan syafaatnya gitu loh. Karena Nabi Muhammad Anda gini, betul gini Bang. Betul tidak Anda wajib mengikuti Muhammad? Betul tidak Anda wajib mengikuti Muhammad? Sunnah. Kok sunnah? Menuhankan kepada Allah, menuhankan. Mereka udah mulai ngeles ini. Nah, mengikuti Muhammad itu sunnah atau wajib? Sunnah. Berarti Muhammad boleh nggak diikuti? Berarti Muhammad boleh tidak diikuti? Boleh, boleh nggak diikuti.
kasih Bang Mucal. Coba baca surat Al-Ahzab ayat 36. Coba baca di situ. Nah, Apakah kalian wajib mengikuti Muhammad atau enggak? Ini yang perang. Man layak. Bahkan nih, tahu istilah sami'na wa ta'na enggak? Ya, saya mendengarkan dan mengerjakan. Saya mendengar dan patuh. Saya mendengar dan taat. Itu arti sami'na wa ta'na. Tahu? Nah, kepada siapa Anda sami'na wa ta'na? Kepada siapa? Kepada imam boleh. Kepada imam. Mana dalilnya harus sami'na wa ta'na kepada imam? Ketika imam pakai Quran dong, Bang Tony. Pakai Quran. Ya kan, jangan ngasal. Gimana maksudnya pakai asal orang? Iya, masa ngarang. Jangan ngarang, Bang Tony. Hah? Gimana? Kepada siapa Anda sami'na wa ta'na menurut Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad. Iya, makanya kamu bilang kamu nggak boleh bantah Muhammad gimana? Kalau Muhammad ngomong, sami'na, kami mendengar dan kami patuh. Itu, wow, sembarangan bisa ngelawan Muhammad. Sembarangan melawan Muhammad. Makanya saya bilang, secara pengertian bahasa di dalam Al-Quran, Muhammad itu Tuhanmu, Tony. Dia itu penguasamu, dia itu pengendalimu. Orang kamu aja masuk kamar mandi aja harus dikendalikan sama Muhammad kok. Percaya nggak kamu? Percaya nggak bahwa umat Muslim masuk kamar mandi dikendaliin sama Muhammad? Percaya nggak? Betul. Masuknya harus pakai kaki kiri, kaki kanan. Kalian itu dikontrol sama Muhammad, cuman kalian nggak sadar, Tony. Makanya saya bilang kalian nuhanin Muhammad tapi nggak sadar, gitu loh. Karena dia nanti kita selamat di akhirat. Karena dia kita selamat. Nggak masalah itu mau selamat mau nggak selamat, bukan itu bahasan kita. Bahasan kita Muhammad itu kalian pertuhan. Gimana sih? Kok susah banget mahamin itu? Aduh, berat. Pertuhan itu bukan gini-gini. Gini-gini itu bukan mempertuhan itu namanya. Anda ketika mengikuti tahluk, ya tunduk seperti kerbau yang ditarik hidungnya terhadap hawa nafsu Anda mempertuhan nafsu itu menurut Al-Quran. Nah, Anda itu di hadapan Muhammad seperti kerbau yang diginiin hidungnya, Anda nggak bisa ngelawan. Gimana sih? Apa kata Muhammad? Anda harus turut, ngikut. Kiri, lompat ke jurang. Gimana? Makanya saya bilang Muhammad itu Tuhanmu. Menurut Al-Quran, hawa nafsu itu adalah Tuhannya orang-orang yang tahluk, yang tunduk kepada hawa nafsu itu. Makanya mentuhankan itu adalah membuat dirimu tahluk di hadapan dia. Sehingga kamu tidak punya pilihan lain selain nuruti dia. Itu mempertuhan. Kok mempertuhan aja nggak tahu? Kau pikir mempertuhan tuh gini? Ini baru namanya mempertuhan ya. Kalau begitu ya mendingan lanjut benturin kepala. Makanya pengertian itu harus dimengerti dengan benar. Ini pemahaman saya nih ya. Saya kasih pemahaman saya dulu nih. Entah mungkin umat Islam kita tunduk kepada Nabi Muhammad itu dengan mengikuti cara-caranya Nabi Muhammad gitu loh. Kita tunduk, kita patuh kepada Nabi Muhammad itu kita dengan mengikuti apa gaya-gayanya dia, apa caranya dia, apa bagaimana caranya dia kan Baik, rekan-rekan yang terkasih, apa jawaban teman-teman atau komentar teman-teman ketika mendengarkan dari awal hingga akhir? Teman-teman mungkin bisa melihat bahwa orang-orang yang di dalam room tersebut bukan orang-orang yang jarang dilihat, pasti sudah sering, dan bahkan dalam sepak terjang pelayanan pun bisa dibuktikan, teman-teman. Dan saya sangat bersyukur melihat video ini, makanya saya bagikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman juga dapat diberkati dan dikuatkan untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman yang terkasih, garis bawahi bahwa orang berpindah keyakinan itu adalah hak setiap orang, dan itu dijaga oleh undang-undang. Barang siapa memilih keyakinan yang dianggap dia benar, dia dijaga undang-undang. Jadi tidak ada unsur pemaksaan atau apapun itu. Yang terpenting adalah dia tidak lagi mengobrak-abrik seperti yang dilakukan oleh para mualaf ya, mengajarkan Alkitab di setiap ceramah mereka ya. Lalu diberikan gelar-gelar yang sangat fantastis buat mereka, bombastis buat mereka, supaya mereka mendapatkan tempat di dunia muslim ya. Itulah yang bisa dilakukan. Nah, kembali kita ke topik, teman-teman. Perpindahan keyakinan itu hal yang biasa. Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, dan lain sebagainya. Hal itu biasa. Jadi tidak perlu kepanasan. Hal itu menimbulkan dan memiliki risiko masing-masing ya. Nah,
Tetapi firman Tuhan yang mau saya katakan adalah di dalam Injil Yohanes bahwa bukan kita yang mencari Allah, tetapi Dialah yang memanggil kita untuk percaya kepada Dia. Yesus berkata, Dialah yang mencari, Dialah yang menyelamatkan kita, Dialah yang memperlayakan kita untuk menjadi anaknya, anak yang Dia adopsi karena percaya kepada Dia dan diselamatkan. Jadi setiap orang itu butuh keselamatan, karena kekristenan itu bukan sekedar berbicara tentang agama, tetapi lebih penting daripada itu adalah keselamatan. Keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena Kristus datang ke dunia tidak mengapakan yang namanya itu, menyatakan agama ini benar, enggak. Tapi Dia menyatakan, kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu akan diselamatkan. Kamu percaya kepadaku, kata Yesus, kamu akan diselamatkan. Bahkan bukan hanya kamu, tapi juga seisi rumahmu. Saudara, ini menjadi PR kita, bukan? Dan kita pantas untuk terus berdoa supaya di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit untuk menyampaikan kebenaran, tetapi di tengah-tengah media yang saat ini banyak dibahas oleh orang-orang gitu ya, orang-orang saya sebut ya, orang Kristen menyebarkan Injil, orang Muslim benar polemikus dan juga ustaz-ustaz membahas Alkitab walaupun dengan cara sembarangan ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan, entah dengan motivasi yang tidak benar mereka memberitakan tentang kabar baik ya, dengan motivasi tidak benar hanya untuk menyimpangkan dan lain sebagainya. Kita turut berdoa supaya Allah Roh Kudus yang tak terbatas itu membuka hati mereka supaya percaya kepada Yesus. Teman-teman, kita nggak perlu pergi lagi kan ke tempat-tempat mereka kan? Tidak perlu. Nanti bakal ada ustadz atau para polemikus yang membawa Alkitab itu pergi dan masuk ke sana, atau baik itu melalui aplikasi atau baik bentuk buku seperti ini ya. Mereka bisa membawa itu ke dalam pondok pesantren atau juga ke masjid-masjid dan ke ceramah-ceramah mereka lah. Bahkan di media-media mereka akan membawa ini, atau mungkin bentuk-bentuk aplikasi mereka akan ajarkan itu. Walaupun maksudnya untuk mencari kesalahan atau untuk mencari kelemahan Alkitab, tetapi yakinlah ketika kebenaran atau Alkitab ini dibacakan, saya yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan bekerja untuk meneduhkan hati mereka dan juga untuk menyadarkan mereka untuk mencari kebenaran, dan tentu kebenaran dalam Kristus Yesus yang tertulis lengkap di dalam Alkitab. Alkitab ini sesuai fakta sejarah. Alkitab ini bukan turun dari langit. Alkitab ini ditulis oleh para saksi mata, dan Alkitab ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kedatangan Yesus kedua kali itu tercatat dengan baik, dan final hanya di dalam Yesus lah jalan keselamatan. Teman-teman, hal ini menggembirakan, bukan? Yang pasti jangan tinggalkan, itu aja. Yang pasti jangan tinggalkan, yang dijamin jangan tinggalkan. Rugi kamu, ya. Yang dijamin dalam kekristenan itu, keselamatan dijamin dalam Kristus Yesus. Saya tidak menyinggung yang lain. Keselamatan dalam kekristenan itu dijamin, dan Allah Roh Kudus menurut firman Tuhan itu dimateraikan di dalam hati kita. Luar biasa, bukan? Jadi teman-teman, rugi sekali kalau Anda meninggalkan yang sudah pasti seperti ajaran Yesus. Oke? Jadi kalau orang yang masuk Kristen, tetaplah dalam imanmu sekarang ini dan pelajarilah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Gak usah sentuh-sentuh yang sebelum-sebelumnya, karena yang baik yang Anda pilih itu jadikan untuk mengubah hidup saudara dan memperbaiki relasi Anda dengan sesama Anda. Sesama saudara seiman, mendoakan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kiranya kita terus berdoa supaya ada banyak orang yang mendengarkan Injil dan diselamatkan. Oke? Itu aja pesan saya. Jangan kepanasan bagi teman-teman muslim yang kepanasan, yang mudah ngamuk ya. Ayo minum kopi ya, air putih, atau apa namanya ya, apa saja deh, makan snack atau apa itu, supaya otak dan hati tidak kepanasan melihat fakta-fakta yang terjadi. Dan kami yakini Alkitab pasti akan tergenapi. Seluruh suku, kaum, dan bahasa pasti akan datang kepada Yesus. Oke, teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.